Halo semuanya teman-teman dari AEM. Nah, hari ini saya Alexa mau bahas tentang Let's Talk About Self Harm. Jadi hari ini saya juga akan ditemenin sama rekan saya. Namanya adalah Dr. Maria Iren Hendrata, dan sambil menunggu dia, saya mau ketik dulu judulnya supaya kalau teman-teman ada yang lihat story-nya, at least mereka juga bisa sampai tahu bahwa kita lagi bahas nih tentang self harm. Oke. Nah, ini Dr. Iren sudah muncul. Coba, sudah masuk belum ya Dr. Iren? Sudah masuk belum? Dr. Iren? Sepertinya ada kendala, nanti coba saya ulang lagi ya. Oke. Nah, saya mau ulang lagi untuk ajak Dr. Iren live bareng. Dr. Ya, Iren? Nah, sudah hai, masuk nih. Halo, halo, apa kabar halo nih Miss Dr. Alexa, Iren? kabar baik, sehat? Syukurlah sehat. Mm-mm. Mungkin perkenalan Ya, dulu kali ya. Jadi buat teman-teman yang hadir di sini, mm-mm, AEM itu sebenarnya singkatan dari nama kami bertiga, yaitu Alexa, Elisa, sama Mahesti. Jadi AEM ini adalah sebuah wadah yang dicetuskan oleh Ibu Mahesti, salah satu psikolog, salah satu dosen dari Fakultas Psikologi UHAMKA, yang tujuannya adalah sebagai wadah bagi orang-orang yang mau belajar tentang kesehatan mental. Jadi waktu itu dia bilang buat mahasiswa-mahasiswa yang pada belum hmm, paham pelajaran di kuliah nih, dibikinin deh satu IG gitu supaya bisa belajar bareng di sana. Nah, kami ini oh, juga dari saya dan Dr. Iren itu dari Smart Mind Center, yang mana Smart Mind Center adalah sebuah pusat, bukan pusat sih, sebagai biro atau klinik ya. Jadi untuk yang fokus ke ya, dalam mind science untuk membantu kesehatan mental. Jadi ada psikolog, psikiater, dan saya juga sebagai psikolog dan hipnoterapis. Selain itu juga mhm. kita juga ada terapi neuropsikoterapi ya Ren ya. Gitu. Iya, Nah, seperti terapi buat neurofeedback, terapi mm, TMS, gitu. ya. Dan hari ini kan kita mau diskusi soal self harm nih. Mungkin sebelum kita mulai diskusi, Dokter Iren boleh perkenalan dulu, Dok. Iya, saya biasa dipanggil Dokter Iren, saya psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Ya, kami bergabung di Smart Mind Center ini dan kita berharap dengan adanya edukasi seperti ini bisa meningkatkan awareness ya bagi teman-teman Mm-mm. semua, bagi para praktisi juga bahwa masyarakat sekarang sudah makin aware dan makin terbuka dengan informasi dan mereka sangat butuh informasi seperti ini karena tadinya mungkin dianggap tabu atau kurang kurang Banyak ah, stigma ya, cukup banyak banyak stigma stigma ya di untuk situ. dibahas. Mm-mm. Nah, sekarang udah banyak yang terbuka ya, terbuka dan informasinya udah banyak. Dan mudah-mudahan juga meningkatkan awareness bagi bagi pasien-pasien juga yang dirasa mungkin oh kayaknya aku perlu bantuan untuk bisa mendapatkan bantuan. Mm-mm. Oke, oke. Ya, Nah, mulai dari self harm dulu nih. Mungkin buat teman-teman, kalau memang di tengah-tengah ada yang mau tanya, boleh diketik di sini ya. Jadi kita bahas dulu tentang ya, definisi self harm sendiri. Nah, buat Dokter Iren, mungkin boleh dijelaskan self harm itu apa? ya. Self harm behavior ini adalah suatu perilaku menyakiti diri sendiri yang dilakukan dengan sadar atau dengan sengaja pada bagian Hmm, tubuh sendiri. Seperti itu. Jadi contohnya ya, bisa dengan cutting, yang paling sering cutting dengan benda tajam ya, seperti silet dan mm-mm. sebagainya. Lalu bisa memukul-mukul diri sendiri atau membentur-benturkan kepala ke tembok. Lalu bahkan ada Ya, juga yang membakar atau menyulut nih bagian tubuh kita sendiri dengan rokok misalnya atau korek api. Selain ya. itu juga ada yang lebih pasif ya, jadi seperti membiarkan tubuh menderita dengan cara ya tidak diberi makan,
ada rasa lapar tapi dibiarkan gitu saja. Atau ada juga Mm-mm. yang menyetir dengan ugal-ugalan dengan harapan nanti bisa mendapatkan bahaya seperti itu. Mm-mm. Kira-kira Jadi apa lagi kalau ya, Miss Alexa? Contohnya, sebenarnya sih banyak, cuma memang yang mm-mm, terkenal itu yang cutting atau pakai jarum juga bisa, antara pakai mm-mm, benda tajam atau jarum itu sendiri ya, karena rata-rata yang ditampilkan di poster ataupun di iklan-iklan awareness tentang self harm rata-rata yang melakukan cutting itu. Cuma ya, sering orang lupa intinya kan merasa sakit dan merasa tidak nyaman demi mendapat kepuasan sendiri gitu. Jadi ketika mereka melakukan self harm itu secara sadar, rasa sakit itu malah bikin mereka jadi puas gitu. Jadi justru malah kadang puas kan ya. malah Justru puas rasa gitu. sakit malah merasa puas. Mm-mm. Nanti kita diskusi soal itu ya, cara kerja otaknya Ren ya, cara kerja Ya. neurotransmitter otaknya ya tentang hal itu. Nah, jadi salah satu yang sering ditemukan oleh orang Indonesia yang sering kali disalahpahami juga gitu. Kayaknya ini Mm-mm. wajar kali ya gitu, tapi ada juga yang bilang ini sebenarnya nggak wajar gitu. Jadi masih pro dan kontra sebenarnya, bahwa perilaku suka makan cabai apalagi untuk orang-orang yang pas lagi kesel atau marah sama orang, senengnya makan yang pedes-pedes sampai perutnya sakit, pokoknya giliran perasaan yang nggak enak tuh pengennya makan yang Mm-mm. pedes-pedes, kalau bisa level yang paling tinggi dan cabenya pun dimakanin. Beda cerita kalau mereka doyan ya, tapi Mm-mm. kalau memang Mm-mm. sehari-hari nggak terlalu, ya doyan sih doyan tapi biasa aja, tapi ketika lagi kesel banget nyarinya tuh cabai yang banyak, padahal mereka tahu dengan dia makan cabai yang banyak itu atau makan sesuatu yang pedes banget itu mungkin menyakiti tenggorokan mereka atau menyakiti perut mereka gitu. Dan ada Mm. juga ciri kayak Jadi di luar misalnya batas ambang pedas. Jadi di luar walaupun memang kebiasaan mereka ya. iya, walaupun Mm-mm. memang kalau di Indonesia susah juga ya, makin pedes makin laku gitu kan. Tapi kita perhatikan aja kalau kita sendiri pun udah ngelakuin hal itu, tapi di masa-masa tertentu, kalau lagi kesel, stres banget, bete banget, marah banget sama orang, tiba-tiba nyari yang pedes-pedes, nah khawatir itu udah jadi self-harm sebenarnya. Karena kan pedes, ketika kita makan pedes yang ekstrim itu kan rasa yang lain sebenarnya nggak berasa gitu, rasa cuma pedes Mm-mm. dan Iya, asin, yang lainnya nggak terlalu berasa kan. Yang ada malah iya, setelah makan perutnya panas, harus cari obat mah. Kalaupun kadang balik lagi seperti membiarkan badannya sengsara kan. Udah tahu dia sakit, iya. dia nggak nyari obat mah juga, udah biarin badannya sakit gitu. Itu yang suka orang Mm-mm. juga salah paham. Apakah ya itu makan apa namanya makan pedas yang wajar atau sebenarnya memang perilaku yang sepertinya cenderung ke arah self harm. Karena kan nggak kelihatan dan wajar lah di Mm-mm. Indonesia tuh di semua tempat pasti ada sambelnya gitu kan. Mm-mm. Jadi Atau lebih bisa terlihat juga wajar. ya lebih terlihat wajar. Terus bisa juga selain yang perilaku makan sambal itu, ada yang suka juga kalau salam itu nutupin kepalanya pakai plastik dan membiarkan dirinya nggak bisa napas. Itu juga perilaku self-harm ya, dokter ya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Dan tadi Kalau kan gimana? Gimana dok? ya nggak apa-apa, lanjut aja. Tadi kan dokter kan bilang sempat sounding bahwa wah pas mereka melakukan itu tuh justru bikin puas ya. Nah, Iya. setahu Mm-mm. saya ada neurotransmitter di otak kita yang memang berhubungan Mm-mm. dengan perasaan puas. Yang mana kalau udah merasa puas itu kan sesuatu yang bikin kita happy dan pastinya Iya. bikin kita ngerasa ketagihan dan butuh ngelakuin itu terus ya. Itu kira-kira neurotransmitter apa ya dok ya? Jadi yang berperan untuk menimbulkan rasa puas, kenikmatan, kesenangan itu dopamin. Jadi dopamin reward Mm-mm. sistemnya teraktivasi dengan dia melakukan itu. Jadi ada rasa Mm-mm. lega justru. Jadi Iya ada teman-teman rasa yang saya plong jumpai, gitu ya. yang melakukan itu justru ada lega. Kenapa? Karena mereka merasa itu bisa menjadi sarana untuk mereka yang tadinya perasaannya mungkin hampa, malah bisa bisa Ada merasakan rasa suatu sakit. rasa, Mm-mm. yaitu nyeri. Nyeri itu juga satu Iya. rasa, gitu ya. Yang tadinya rasanya kosong, bisa rasa nyeri. Atau juga cara untuk Mm-mm. menghukum diri sendiri, Iya betul. ya. Jadi Mm-mm. ketika dia udah menghukum dirinya sendiri, dia merasa kesalahan atau dosa dia itu sudah terampuni gitu Sudah ya. Udah udah termaafkan. udah termaafkan gitu. Dan balik lagi neurotransmitter dopamin itu seperti yang tadi dokter Ira jelaskan memang menimbulkan perasaan lega dan puas. Jadi Mm-mm. biasanya memang timbul adiktif untuk mendapatkan perasaan Betul, lega dan puas itu. Walaupun memang iya, gak hanya dari perilaku self harm ya kan ya. Jadi kadang ada juga dari iya. perilaku yang
olahraga, atau mungkin perilaku kita jalan-jalan pun, atau mungkin kita lagi mau belanja, itu juga seringkali, apalagi belanja yang lagi diskon semuanya rame gitu, yang semangat banget. Pokoknya kalau kita perasaannya semangat banget, nah itu berarti dopaminnya lagi naik. Cuma kan kalau memang hal-hal lain biasa dianggap lebih wajar lah ibaratnya, walaupun kalau belanja juga hati-hati, bisa jadi adiksi juga gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya self Iya. harm itu memang ada kaitannya sama ketika seseorang mau melakukan self harm, either mereka lagi nggak ngerasa apapun dan mereka butuh sensasi tertentu, atau either mereka lagi benar-benar sakit, jadi mereka mau mengalihkan sakit yang di dada, yang mereka sering ngomong panas nih, panas banget, rasanya sakit banget, dan mereka lakukan self harm, sakitnya pindah, dan setelah sakitnya pergi, kan setelah self harm sakitnya pergi kan, sakit di Iya. dada mereka pun juga hilang gitu. Jadi sakitnya pun hilang gitu. Nah, perasaan-perasaan itulah yang bikin seseorang jadi nagih, padahal mereka lupa cara lain pun banyak. Nah, kira-kira nih Ada dok, juga gini. Ada juga yang merasa mereka dengan melakukan self harm, mereka merasa punya kontrol. yes, Ya, yang tadinya hidupnya mungkin dikontrol dengan orang lain yang lebih superior, mereka merasa inferior, merasa nggak bisa apa-apa, gitu ya, nggak berdaya. Dan dengan melakukan self harm ini, mereka merasa mereka punya kuasa gitu terhadap diri sendiri. diri mereka sendiri. Iya. Nah, tadi kan ada adiksi juga, jadi sebenarnya berbahaya ya. Meskipun bagi teman-teman yang mungkin pernah melakukannya dan merasa nikmat, lega, malah jadi lebih nyaman, tapi sebenarnya ini berbahaya karena bisa menimbulkan adiktif tadi. Jadi berulang-ulang bahkan bisa sampai banyak sekali gitu ya. Karena ada klien yang hampir habis lah gitu badannya dengan luka-luka ini gitu. Karena dia cutting ya kalau itu ya. Iya, kalau cutting. Dan kadang mereka nutupinnya dengan suka pakai baju yang lengan panjang ya. Lengan panjang, celana panjang, pakai jaket gitu. Iya, dan susahnya kalau di Indonesia sendiri seringkali mengaitkan rasa sakit dengan sesuatu yang apa namanya punya reaksi yang bagus gitu, sesuatu yang menyehatkan gitu ya. Jadi memang apakah bisa mungkin kita juga bisa bikin penelitian nih. Siapa tahu ada teman-teman di sini yang masih skripsi atau lagi tesis, coba bikin penelitian tentang apakah memang kebiasaan kita sebagai orang Indonesia yang mengasosiasikan rasa sakit itu dengan sesuatu yang sehat berkaitan juga dengan perilaku self harm. Contohnya kayak orang kalau lagi sakit senangnya dikerik, padahal dikerik itu kan sakit banget, atau Iya. dikop gitu. Terus kalau misalnya kalau obatnya nggak sakit itu nggak sembuh gitu kan, rasanya begitu, seperti itu. Jadi, tapi kan lega tuh katanya, tapi kan lega dok gitu katanya, kata Iya, Mbak malah lega. Miati gitu. Iya, malah lega ya. Jadi memang mungkin sebenarnya sih dikaitkan juga dengan salah satu teknik relaksasi, yaitu relaksasi otot progresif. Ketika kita lagi diajarin relaksasi otot progresif itu, kita kan disuruh ngencengin badan sekencang mungkin sampai rasanya nggak nyaman, terus dilepasin. Tapi ketika kita Iya. lagi melakukan self harm ataupun ya orang-orang yang mencari sensasi sehat dengan cara sakit juga, itu kan mereka itu juga merasa ketika mereka merasa sakit kan badannya tegang sedikit ya. Nah, ketika tegang Iya. kan ada rasa emosi kita tegang, badan kita tegang. Tapi ketika udah selesai tuh rasanya lega banget gitu. Mungkin itu juga berkaitan sebenarnya. Nah, Hmm. Dok, kalau boleh tanya nih, sebenarnya untuk Mm-mm. uh, pengobatan sendiri deh, dari pengobatan dan pemulihan, tentang kalau dari saya kan lebih ke psikoterapinya memang dibutuhkan, Mm-mm. tapi masih pro dan kontra nih tentang penggunaan obat bagi orang-orang yang melakukan self harm gitu. Kalau dari dokter ada pendapat atau ada masukan nggak buat teman-teman? Jadi tentu psikoterapi juga memegang peranan yang penting nih dalam mengatasi self harm ya dan cara-cara lain. Nah, kalau misalnya dengan usaha dengan cara-cara lain yang nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, cara-cara lainnya apa Ya, aja, dan juga dengan psikoterapi dirasa tidak membaik. Nah, perlu diberikan farmakoterapi atau obat-obatan karena kemungkinan biasa ada gangguan ya, gangguan mental yang ya, menyertai perilaku self harm ini ya. Jadi perilaku ini ada gangguannya seperti itu. ya.
Nah, Jadi tujuannya biasanya kalau supaya nggak ada mm, gangguan, nggak mungkin juga melakukan self harm ya, nggak mungkin juga mau menyakiti mm-mm, diri sendiri. Tergantung motifnya, baru kita bisa tentukan mm-mm, gangguannya itu apa gitu ya dok ya. iya. Nah, jadi farmakoterapi atau obat-obatan tujuannya untuk membantu meregulasi emosinya, ya, membuat lebih tenang itu, dan juga membantu untuk menahan jika ada keinginan impulsif untuk Mm-mm. melakukan self harm tersebut. Ya, Seperti itu, karena balik ya. lagi mereka butuh perasaan dopamin itu kan ya. Jadi sensasi dari Mm-mm. dopamin yang meningkat, tapi disesuaikan dulu dengan supaya nggak terlalu down banget kan, karena dopamin itu kan habis udah naik turunnya ngedrop banget kan Ren. Jadi ya Mm-mm. dok ya. Ya. Jadi benar-benar Mm-mm. harus dinaikin lagi dengan farmakoterapi kalau memang dibutuhkan. Cuma masalahnya dok, Distabilkan, ya. Ya. biasanya orang-orang dengan self harm itu kan agak impulsif ya, cenderung Ya. impulsif. Nah, gimana sih yang biasa dilakukan oleh teman-teman psikiater untuk menjaga supaya mereka tuh nggak impulsif pakai obat gitu? Karena saya pernah baca penelitian Mm-mm. memang sangat pro dan Ya, kontra untuk orang-orang yang self harm kan. Takutnya mereka betul. malah menyalahgunakan obat itu gitu. Ya, kami selalu memberikan perhatian, ya, mewanti-wanti ini. Dalam memberikan obat, kita juga tidak memberikan dalam jangka waktu panjang, ya, Mm-mm. sehingga misalnya terjadi hal yang buruk, maka tidak mencapai dosis yang letal seperti itu. Dan kita Mm-mm. juga minta untuk ada pendamping saat mereka datang konsultasi. Nah, kita juga memberikan atau menitipkan obat kepada pendampingnya. Kita beri edukasi pada pendampingnya untuk supaya bisa membantu mengatur atau menyimpankan obatnya seperti itu. Jadi Mm-mm. mereka akan terminimalisasi lah resikonya untuk bisa menyalahgunakan obat ini. Mm-mm. Oke, jadi jangan pada kesel sama dokternya kalau baru datang cuma dikasih obat buat seminggu atau 2 minggu ya, karena itu memang Iya, dokternya lagi mm-mm. mengobservasi ya, apakah memang Iya, obatnya udah cocok atau belum, atau memang orang ini bisa bertanggung jawab mm-mm. sama obatnya atau tidak gitu. Nah, itu kan Iya, dari farmakoterapi ya, tapi buat teman-teman yang mm-mm. mungkin merasa apakah aku ada self harm atau tidak gitu. Nah, tapi kayaknya nggak lega kalau nggak ngelakuin self harm. Ada beberapa tips yang biasa diberikan ketika melakukan psikoterapi nih. Pertama, kita mungkin belum Mm-mm. bisa langsung ngurangin self harmnya, tapi kita bisa Mm-mm. coba ubah bentuk self harmnya menjadi suatu bentuk yang lebih wajar lah ibaratnya. Kayak contohnya bisa juga kalau yang perempuan, seringkali orang mencoba untuk waxing. Oke, di saat aku lagi pengen sakit, coba waxing deh. Paling nggak pas Mm-mm. waxing itu kan ada faedahnya misalnya. Dan itu juga sakit sekali gitu. Mm-mm. Terus yang kedua mungkin ada yang juga latihan bela diri kayak Muay Thai atau latihan-latihan yang uh, melakukan kontak fisik pukul-pukulan lah, misalnya pukul atau tendang Boxing, sampai badannya boxing ya. atau apapun yang sampai badannya Mm-mm. tuh cukup uh, cukup ada hantaman keras lah gitu. Jadi bukannya dia dihantam keras ya, dia mukul samsak ataupun nendang samsak kan juga sebenarnya kan hantaman juga Nyeri gitu. juga, Jadi ya. itu pun ya, jadi itu juga menyalurkan rasa butuh rasa sakit itu. Tapi paling nggak kan lama-lama jadi terbiasa untuk hal yang lebih sehat. Kadang-kadang juga kalau memang nggak sempat kemana-mana kayak sekarang mau nyari tempat boxing atau waxing di mana gitu Mm-mm. kan. Ya Iya. coba ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, coba pegang detak jantung, rasain detak jantung dan coba nafas, hitung nafasnya. Basically latihan-latihan untuk meregulasi emosi itu sangat membantu. Karena balik lagi, hal itu muncul juga pasti karena ada emosinya kan. Fokus ke nafas ataupun fokus ke detak jantung, hitung detak jantungnya sampai 20. Kadang kan susah juga nyarinya di mana ya detaknya ya. Tapi ketika kita Mm-mm. susah nyari, pikiran kita beralih ke detak jantung. Masih nggak mempan, ambil air, ciprat-cipratin ke muka. Air dingin, kalau perlu air es, ciprat-cipratin ke muka. Mm-mm. Supaya kita paling nggak ada rasa kaget sedikit nih. Kalau ada rasa Betul. kaget, kesadaran kita kan cukup shock sebentar dan kita cukup lupa lah sama apa yang sedang kita pikirkan. Atau bisa juga dengan kayak megang es batu. Kalau megang es batu kan juga Mm-mm. sakit banget, tapi nggak Mm-mm. melukai gitu.
atau juga bisa dengan mencoret-coret bagian yang sering kita cutting dengan spidol merah ataupun Spidol bolpen merah. merah. Ada rasa sakitnya, tapi nggak melukai. Paling nggak itu dulu dibantu pelan-pelan. Selain itu, kita juga perlu lihat motifnya. Nah, teman-teman yang perlu sadarin ke diri sendiri, karena motif tuh kadang-kadang tuh seringkali nggak terlihat. Jadi, sebelum kita jelasin soal motif, mungkin saya perlu jelaskan dulu ya, Ren ya. Ya dok ya, tentang Ya. gangguan-gangguan yang mungkin uh, dekat nih hubungannya sama self-harm. Kalau yang Bisa dokter Lesa, Iren tadi, ya. Menyambung sedikit yang tadi soal ada percikan air dingin atau es batu. Jadi ada tips ada nih dok. ada Mm-mm. hipotesa. Jadi bahwa yang selama itu kan ada timbul rasa nyeri. Jadi Mm-mm. merangsang panca indera kita yaitu nyeri ya, Iya. sakit atau nyeri. Nah, selain selain dengan cara itu, kita bisa juga merangsang dengan cara lain. Merangsang panca Mm-mm. indera dengan yang tadi yang dicekati dengan air dingin itu kan merangsang kulit juga. Nye- Selain itu Nyeri ya bisa juga sebenarnya dengan ya, ada cara nyeri sedikit ya. mandi. Ya, Mandi. mandi air dingin misalnya. Dengan air Mandi dingin air ya. dingin, Jadi keramas, kan ada kaget juga ya, ada shock iya, kaget. heeh. Intinya Ada ngagetin badan rangsangan ke kita dulu gitu badan ya. juga. Mm-mm. Mm-mm. Ada rangsangan ke Dengan badan juga, tapi nggak menimbulkan luka, gitu ya. mm-mm. Jadi Kalau selain tadi misalnya sifatnya air luka, biasa mungkin kurang, pakai air dingin yang dengan kalau air perlu tambahin dingin. air es, dengan air es ya Ren ya, kalau perlu ya. Karena Iya, kalau air dingin biasa dengan suhu kita di sini kayaknya gerah-gerah pakai air dingin malah enak gitu kan. Mesti yang bener-bener iya, ngagetin nih gitu. iya, seperti itu. Selain itu juga bisa merangsang mata indera lain, seperti misalnya Mm-mm. hidung nih, kita cium-cium bau aromaterapi untuk Ya. mengalihkan. Atau bau Mm-mm. lotion yang wanginya menenangkan yang kita suka, itu. Mm-mm. Atau Jadi ngingetin kita pengecapan, ke hal-hal yang bikin kita rileks ya. betul. Mm-mm. Pengecapan juga, misalnya minum teh hangat. Lalu mata, kita tadi mungkin melihat gambar-gambar foto-foto pemandangan atau film yang lucu. Lalu indera Mm-mm. pendengaran, dengan mendengarkan musik-musik atau lagu-lagu yang nyaman, yang relaxing, yang Ya. bisa membuat kita merasa lebih baik, lebih tenang. Kalau perlu dibuat playlistnya, jadi semacam Mm-mm. P3K psikologi buat kita. Jadi kalau kita perasaannya nggak enak, tinggal kita setel, seperti itu. Mm-mm. Iya, jadi Jadi, kuncinya tadi playlistnya yang relax. Intinya adalah yang relax karena badan kita seperti yang tadi dokter Iren juga sounding sangat sensitif loh. Sensorik kita tuh sangat sensitif dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita hirup, kita kecap, kita rasa itu sensitif sekali. Jadi kalau misalnya di saat kita mau bikin badan kita rileks, tapi kita dengerin lagu yang ngebeat, yang beatnya kenceng, yang melodinya keras gitu, yang nada-nadanya iya, keras, malah nggak rileks ya. malah nggak rileks, malah tambah Mm-mm. menggebu-gebu perasaan. Walaupun kadang kalau memang pengen keluarin emosi, ada bagusnya, cuma tetap harus diimbangi dengan musik-musik yang relaxing itu, karena biar otak kita juga kembali rileks lah seperti sebelumnya. Gitu. Thank you banget Iya. dok. Tadi udah sharing juga tentang tips untuk bisa bantu dikala perasaan itu datang. Nah, Oh buat ya, kalau dokter bisa Iren juga, sendiri, misalnya saya tambah lagi, misalnya kita punya teman-teman atau keluarga dekat ya yang bisa kita hubungi, kita juga bisa hubungi mereka. Saat kita merasa nggak nyaman ya, daripada kita melakukan self harm, mending kita cerita atau minta bantuan atau mungkin hanya sekedar meminta mereka menemani kita. Coba Iya, mulai open, terbuka ya. terbuka soal ini ke teman yang kita percaya. Kita percaya mereka bisa bantu, mereka bisa memahami, mengerti kondisi kita, tidak menilai. Nah, saat kita rasanya lagi butuh bantuan, juga jangan sendirian, coba minta bantuan. Gitu. Oke. Ya, ingat juga bahwa Ini, setiap manusia itu berharga. Kita ini berharga dan kita berharga di mata orang lain tuh. Ya, jadi Jadi ingat walaupun kalau kita merasa kadang kok kayaknya nggak ada yang peduli, nggak ada yang sayang, atau mm-mm, nggak ada yang pasti ada deh kok kayaknya orang yang aku nggak berguna buat siapa-siapa. Nah, coba kita diam sebentar, ya, diam aja dulu karena ketika kita diam tuh kita lagi mindful ibaratnya nih kita diam kita fokus ke nafas.
dan mulai Mm-mm. mulai mikirin siapa aja sih yang kira-kira masih bisa aku andalkan untuk aku telepon. At least telepon dulu ya dok ya. At least biasa Iya. ditelepon dulu. Nah dari ditelepon misalnya nggak angkat, coba cari orang lain. At least kita punya 5 orang lah yang bisa kita percaya. Jadi udah tadi ada list Mm-mm. lagu, ada 5 kontak yang menjadi Mm-mm. P3K kita. Satu nggak angkat, Iya. satunya. Satu lagi nggak angkat, satunya. Masa iya 5-5-nya nggak angkat gitu kan? Hampir nggak mungkin Iya. itu bisa terjadi gitu. Iya. Mm-mm. Oke. Misalnya sampai nggak ada yang angkat ya, ingat cara-cara Mm-mm. tadi yang bisa dilakukan sendiri. Jadi Mm-mm. ya, supaya kita bisa tetap survive walaupun kita lagi kondisinya sendirian nih. Karena siapa tahu Mm-mm. teman-teman itu lagi punya kesibukan atau Iya, aktivitas kasih waktu masing-masing. dulu, kasih waktu dulu 1-2 jam. Mm-mm. Kalau nggak kuat ya udah diciprat-ciprat dulu, mandi air dingin dulu. Nanti 1-2 jam kalau perasaannya masih muncul, at least mereka juga akan nunjukin kok kamu ada apa yang bisa dibantu dan lainnya. Mm-mm. By the way dok, ada pertanyaan nih. Mungkin sebelum kita masuk ke Ya. gangguan-gangguan atau kondisi-kondisi apa sih yang berkaitan dengan self harm. Ini ada Mm. pertanyaan dari Mbak Nur Halimah. Malam Dokter Iren, kalau misalnya kita orang yang bermasalah dengan moodnya sendiri karena punya riwayat bipolar, selama minum Mm-mm. obat kita malah datar moodnya. Padahal biasanya kalau sebelum bipolar, kalau kita sedang marah atau sedih, saya cukup nangis aja setelah itu lega gitu. Dan Mm-mm. memang agak lari dari topik pembahasan kita, tapi nggak apa-apa. Mungkin perlu kita bantu untuk jawab ya Ren ya. Mungkin Iren ada masukan di hal ini? Oke. Ya, jadi memang ada beberapa yang mengeluhkan hal yang sama nih dengan Mm-mm. Mbak ini ya. Nah, nanti bisa dikonsultasikan ke psikiaternya supaya bisa di-adjust lagi obat-obatannya. Ya. Karena memang ada beberapa yang merasakan efek samping seperti itu. Mm-mm. Tapi mungkin Ya, karena terbiasa fluktuatif, ketika dalam kondisi mood normal, mereka malah jenuh sama perasaan itu ya, Ren ya. Kadang banyak yang mengeluh bisa begitu jadi. ya. Kok kayak Iya. flat aja, sedih Atau enggak, senang enggak, gitu. Katanya flat aja. Padahal itu kalau kita lihat mungkin kondisi netral ya seperti itu, gitu. Lagi episode netral ya seperti itu. iya, Gitu ya, karena Ren ya. apalagi kalau pada Mm-mm. kondisi hipomanik mungkin ya, itu malah dirasa enak karena bisa produktif, bisa ngerjain banyak hal, sama jadi lebih percaya Mm-mm. diri. Tapi kan sebenarnya itu kondisi Ya. bukan yang kita sebenarnya ya. Mm-mm. Gitu. Itu adalah kondisi kasarnya ya kalau nggak hipomanik manik gitu, itu perlu kita sadari walaupun memang jadi kok semangat banget, happy banget, enak banget, tapi itu sebenarnya nggak wajar. Nah kondisi yang wajar adalah Mm-mm. kondisi yang netral, yang tenang, yang flat, agak flat lah, mungkin bukan flat banget tapi kadang naik kadang turun, tapi nggak yang naik banget nggak turun banget. Nah Ya. sebelum kita masuk ke apa namanya, sebelum kita masuk ke Mm-mm. motif tadi yang kita mau bahas ya Ren ya dok ya, tentang Ya. kondisi yang berpengaruh ataupun berkaitan dengan self harm. Mungkin kalau dari saya sih yang saya sering lihat yang orang juga salah, yang bukan salah ya, yang orang suka taunya itu kan cuma untuk orang dewasa. Padahal self harm itu Mm-mm. kan sering dialamin sama anak-anak juga, yang mana mungkin kelihatannya kayak oh ngamuk-ngamuk biasa atau tantrum, padahal sebenarnya itu bentuk dari self harm. Kayak Mm-mm. contohnya ada juga yang namanya autism spectrum disorder. Jadi anak-anak dengan masalah autism itu kan dekat sekali kaitannya dengan masalah sensorik. Jadi antara autism spectrum disorder ataupun sensory processing disorder. Namanya juga ada sensory processing disorder. Masalah pemrosesan sensorik. Yang jelas mereka juga mungkin cara otak menerima sensor yang diterima itu berbeda. Kalau kita Oke. sakit, kita kaget, nggak enak. Tapi buat mereka, rasa sakit itu malah bikin mereka tenang. Makanya mungkin buat Mm-mm. teman-teman yang pernah ada interaksi dengan anak-anak autism atau dengan anak-anak SPD, sensory processing disorder, mereka Mm-mm. itu cenderung suka juduk-judukin kepala atau mukul-mukul diri sendiri atau menggigit-gigit tangannya sendiri. Nah, ada Mm-mm. juga namanya disruptive mood dysregulation disorder. Itu untuk anak-anak juga sudah mulai terlihat atau kita sebut sebagai masalah mood atau masalah depresi bawaan buat anak-anak nih. Jadi kok Mm-mm. kayaknya ada kekesalan dikit tuh nangisnya, teriak-teriaknya sampai
Meledak. bisa sampai 1 jam, bisa meledak, bisa sampai teriak-teriak, kok kayaknya nggak ada capeknya. Dan kalau lagi kesel banget tuh sampai pernah ada pasien sampai dia tuh suka narikin rambut sampai dia Ya. kayak ada botak di sebelah kanan dan Oh, kiri gitu karena dia narik rambutnya terus gitu. Setiap kali dia marah, masalahnya tiap hari dia marah. Mamanya pulang telat dikit dia marah. Susternya salah masak dikit rasanya dia marah, apa-apa marah, ini itu marah, tapi nggak ada masalah autism ataupun SPD, hanya moodnya aja yang fluktuatif. Kita bisa sebut itu sebagai disruptive mood dysregulation disorder, walaupun perlu diagnosa dari profesional juga ya, kadang memang ada juga yang bipolar di masa kecil juga, jangan-jangan beda nih, nggak ya. hanya masalah disruptive mood ini, tapi masalah bipolar juga, tapi memang yang menjadi ciri disruptive mood ini adalah self-harm juga bagi pada kondisi anak-anak. Nah, kalau yang remaja dan dewasa, kira-kira Dokter Iren ada masukan atau ada info nggak nih? Jadi self-harm ini kalau pada remaja dan dewasa itu paling sering pada gangguan kepribadian ambang atau kita sebut borderline personality disorder. Itu cukup khas ya pada BPD. Dan itu juga bisa pada depresi. Depresi, lalu penyalahgunaan zat. Gitu. Jadi kalau penyalahgunaan zat itu hanya muncul self-harm-nya ketika mereka menggunakan zat-zat tertentu ya. Oh ya lupa juga itu salah satu juga ya. Penyalahgunaan zat itu bentuk dari self-harm loh. Teman-teman apalagi kalau misalnya udah tahu ada bawaan sakit tapi masih dipaksa let's say pakai merokok juga ya sampai mereka kebatuk-batuk dan udah rasa nggak nyaman, itu pun bentuk dari self harm sebenarnya yang orang suka salah pahami ya, suka nggak sadar bahwa itu bentuk self harm gitu. Kalau yang dari penyalahgunaan zat gimana, Dok? Kira-kira penjelasannya? Jadi mereka ada gangguan pada impulsif ya. Jadi tidak bisa menahan keinginan atau ya kalau rasanya pengen ini ya langsung itu membutuhkan kenikmatan atau penyelesaian segera seperti itu. Jadi sama jadi kalau pakai narkoba kan langsung happy, langsung tenang sesaat saat itu. Begitu juga dengan self harm ini. Jadi maksudnya dopamin tadi. Jadi sama-sama dirasa dengan kalau ada masalah langsung aja cutting, jadi lega gitu kan. Jadi penyelesaian yang segera, yang cepat. Padahal masalahnya nggak selesai ya. Nggak selesai, justru malah menambah masalah baru. Jadi menimbulkan adiksi yang baru malah dengan adiksi ke cutting ini. Itu. Oke. Nah, balik lagi mengenai motif ya, Dok ya. Jadi tentang kalau udah dewasa kan ada gejala borderline personality, ada depresi, dan ada beberapa gejala gangguan lain yang sebenarnya nggak termasuk borderline, tapi mereka menggunakan self harm itu untuk mencari perhatian saja nih sebenarnya gitu. Jadi ada juga yang namanya histrionic personality. Jadi yang membedakan sebenarnya self harm yang mereka gunakan untuk memuaskan perasaan mereka atau melegakan perasaan mereka sama yang untuk mencari perhatian, bedanya adalah ketika orang yang ingin melakukan self harm, betul-betul karena mereka ingin self harm, mereka melakukannya sendiri, diem-diem dan hampir nggak ada yang tahu. Ya. Kalaupun sampai mereka ingin nunjukin ke orang, mukanya nggak kelihatan. Jadi secara anonim mereka nunjukin kayak semacam teriakan I need help gitu. Sedangkan untuk orang-orang yang memang lebih ke butuh perhatian atau atensi itu, abis dia self harm, dia tunjukin ke orang-orang. Kalau perlu dia nggak pakai baju yang ketutup-ketutup kayak yang tadi dokter bilang ya. Jadi pakai baju kebuka dan sengaja nunjukin misalnya, atau bisa juga kayak mereka post ke teman-teman abis self harm, mereka kirim tuh ke orang-orang yang bikin mereka kesel gitu. Atau mereka menggunakan cara itu sebagai senjata dalam artian untuk mempertahankan pacarnya misalnya, atau untuk mempertahankan perhatian orang lain, mereka menggunakan cara itu. Jadi lebih ke aku nih butuh kalian dan kalau kalian nggak mau aku self harm, ya kalian di sini dong. Nah itu hati-hati juga sikap-sikap seperti itu. Jadi coba dibedakan antara memang keinginan untuk merasa puas, memuaskan diri sendiri dari rasa sakit itu, atau memang mereka lebih butuh atensinya. Tapi bukan berarti orangnya caper ya teman-teman ya. Jadi bedain, bukan berarti orang yang self harm itu caper, enggak. Tapi mereka memang nggak tahu caranya ngomong tuh seperti apa. Memang butuh perhatian
nggak tahu tapi caranya ngomong caranya tuh yang seperti nggak apa. tepat. Caranya, cara nunjukin, cara minta perhatian itu nggak tepat lah buat mereka, nggak sehat buat mereka. Itu ya, teman-teman ya. Iya. Nah, ada pertanyaan nih, Dok. Dari Mbak Miati, apakah seseorang yang menyayat tangannya hanya sekali pada saat ia benar-benar putus asa, namun setelahnya tidak menyayat lagi, melainkan ia pernah coba untuk konsumsi obat pereda sakit kepala yang dianggap aman. Apa itu self harm ya, Dok ya? Gimana bantu teman yang seperti itu? Oke, Mungkin dari Dokter Iren dulu. kita perlu bedakan dengan perilaku bunuh diri ya. Jadi self Mm-mm. harm atau bunuh diri mungkin mirip, tapi tergantung motifnya nih apa. Kalau dia temannya itu menyayat dengan tujuan ingin mengakhiri hidup, berarti itu adalah uh, usaha untuk bunuh diri, bukan self harm. Mm-mm. Kalau self harm biasanya di tempat yang tidak mematikan ya. Kalau saya bunuh diri di nadi yang nadi sini nih, seperti ini. Kalau self Mm-mm. harm biasanya di area sini atau mungkin di paha, seperti itu, yang tidak mengancam nyawa. Nah, tergantung Mm-mm. motifnya untuk apa. Kalau misalnya untuk mengakhiri hidup, biasa di tempat yang lebih lebih berisiko, pembunuhannya lebih besar, lebih mematikan, gitu ya. Kalau untuk untuk tadi untuk pengalihan emosi gitu, tadi di tempat yang tidak membahayakan, justru seperti itu. Mm-mm. Jadi perlu tahu ini motifnya kenapa nih? Karena ini cuma sekali ya. Di tempatnya yang seperti Mm-mm. apa? Apakah lukanya cukup tajam? Kalau untuk bunuh diri biasanya lebih tajam, Lebih lebih dalam ya, dalam. Dok ya. Ya, Mm-mm. kalau di self harm biasanya hanya tipis-tipis, hanya baret-baret dan bisa ada beberapa. Jadi pada satu Mm-mm. saat bisa melakukan mungkin bisa ada 5 goresan, tapi tipis-tipis dan tidak mengancam nyawa. Mm-mm. Gitu bedanya. Oke. Kalau yang saya Ya, lihat di sini, kita perlu hati-hati loh sama temannya Mbak Miati. Jangan-jangan dia mengalihkan adiksi self harmnya itu dengan konsumsi obat. Jadi yang namanya self harm itu kan salah satunya tadi penyalahgunaan zat ya. Pernah ya. juga ada pasien, dia bilang saya udah nggak nyayat loh Bu, 2 bulan. Waduh saya seneng banget. Iya, gimana caranya kamu nggak nyayat dan nggak minum obat lagi kan dia nggak mau minum obat. Kalau saya lagi kesal banget, saya minum Panadol 5 gitu. Dan saya jadi ngantuk, jadi nggak kepikiran. Itu juga nggak sehat sih saya bilang. Saya bilang apa itu juga bentuk dari Ya, self harm karena mungkin walaupun dianggap aman, tapi kan kamu tahu untuk dosis-dosis yang di luar dosis yang dianjurkan itu nggak aman dan kamu ngerasa bodo amat ya. Yang penting saya ngelakuin sesuatu yang menurut saya kurang baik dan saya mau hilangin semua pikiran itu. Akhirnya dia tidur dengan 5 Panadol itu, dengan minum 5 Panadol itu. Jadi coba dilihat dulu obat yang dianggap aman itu apa aman dan itu pereda sakit kepalanya itu dia minum berapa jumlahnya banyak. berapa? Mm-mm. Mm-mm. Karena kalau dianggap aman pun kalau kelebihan dosis nggak aman juga loh Mbak sebenarnya. Gitu ya Dok ya. Iya, betul. Jadi Jadi ya perlu digali lebih lanjut nih dari temannya. mm-mm. Betul betul. Nah Kalau Mbak, untuk ya, mm-mm. kalau Mbak bisa Miati. coba Mbak Miati nih, Mbak Miati Mm-mm. temani dia ya. Mungkin Mbak Miati bisa kasih kasih tahu ke dia kalau misalnya kamu lagi butuh dukungan atau lagi ngerasa nggak nyaman, kamu bisa telepon saya. Itu ya. Mm-mm. Jadi coba yakinkan dengan dukung dia bahwa kamu itu berharga kok di mata saya. Tolong coba jangan lakukan ini. Kalau misalnya butuh bantuan, mungkin juga bisa ditemani atau didampingi ke profesional kesehatan, ke psikolog atau ke psikiater. Kalau dirasa temannya butuh Mm-mm. bantuan profesional ya. Mm-mm. Tapi Mm-mm. hati-hati juga misalnya kayak untuk Mbak Miati pun juga perlu tahu nih diri Mbak Miati lagi seperti apa, moodnya, pikirannya, masalah yang lagi dihadapin tuh gimana. Karena kadang uh, menghadapi atau menolong orang yang sedang galau, dalam artian sedang perasaannya sedang nggak nyaman, apalagi sampai orang-orang yang terbiasa self harm, mereka itu kadang sangat reaktif gitu. Jadi sangat kadang bisa seperti istilahnya tuh nggak sengaja ngomong sesuatu yang menyakitkan, nggak sengaja Mm-mm. nunjukin reaksi yang
menyakitkan yang sebenarnya mereka nggak mau, tapi mungkin buat saya, buat dokter Iren, buat profesional yang lain sudah terlatih menangani orang-orang yang memang sedang reaktif moodnya. Tapi buat orang-orang tertentu, dan kalau memang nggak siap, sebaiknya sih memang ditemenin, ditelepon, tapi nggak perlu mencari solusi, nggak perlu bantu, oke apa yang bisa aku lakukan buat dia, karena mungkin pada saat itu nggak ada yang bisa bikin dia tenang atau puas, dia cuma butuh didengar aja. Dan kalau memang Ditemani. belum siap, kalau memang belum siap, lebih baik sarankan dan ajak dia, oke kita ke profesional yuk gitu. Karena jangan sampai pernah ada loh pasien seperti itu. Jadi di saat dia SMA, dia temenan, sebenarnya dia baik-baik aja dan memang ada ciri yang dia sangat empatik sama seseorang. Kebetulan dia itu jurusan kedokteran, jadi memang senang menolong lah ibaratnya. Terus saat SMA dia ketemu sama dapat teman baik sama seorang yang sepertinya menunjukkan ada ciri gejala ke borderline personality, self harm, terus nyalah-nyalahin dan dalam artian posesif sekali, temenan sama orang lain nggak boleh. Jadi benar-benar dia itu udah milik seperti miliknya si temennya. Dan karena dia pengen Ya, bantu, aku tuh mau bantu kamu, aku mau bantu kamu. Nah hal itu jadi seperti dibalikin. Kenapa sih kamu nggak bisa bantu saya sama temennya sampai ngomong kenapa sih kamu nggak bisa bantu saya, dan karena perasaan disalahkan itu hmm, si temennya jadi depresi, si pasien saya ini jadi depresi dan akhirnya ketemu sama saya. Hanya karena awalnya dia pengen menjadi teman yang baik untuk mendengarkan ceritanya seperti itu. Kan nggak mau juga kan, jangan sampai juga kita nolong orang lain tapi kita juga yang kasarnya celaka nih ibaratnya gitu. Itu sih pesan ya saya. hati-hati ya. Hati-hati karena Mm-mm. cukup menantang juga ya. Jadi kadang kita Mm-mm. mengeluarkan kata-kata yang kita rasa netral aja, tapi mereka mempersepsikannya dengan kata-kata kita dianggap negatif. Tuh. Mm-mm. Jadi kita Seperti perlu itu. paham bahwa mereka ini selagi ada masalah, lagi ada masalah di pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi mereka bereaksi seperti itu. Kalau Mm-mm. mereka sedang dalam kondisi yang fit, ya moodnya lagi baik, mereka tidak akan berkata-kata seperti itu. Jadi kita juga bisa Ya. jaga perasaan kita untuk tidak memasukkan ke hati, karena mungkin mereka tidak bermaksud Mm-mm. berkata seperti itu ke kita. Ya, betul. Jadi Gitu ya, selalu misalnya ingat saya. yang lagi dihadapin itu adalah orang yang lagi butuh bantuan. Kalau kita nggak bisa ngebantu, ya kita bantu sebisanya. Nggak harus kita berkorban 100% hanya untuk ngebantu teman kita ini. Bukannya egois, tapi kita pun juga perlu memikirkan kesehatan mental kita juga. Dan memang efeknya itu bisa sangat berat kalau kita nggak terbiasa berhadapan ataupun pernah berlatih untuk berhadapan dengan orang-orang yang ada masalah kesehatan mental yang lagi dalam fase memang lagi galau, memang lagi reaktif gitu, seperti Iya. itu. Nah, kalau dari cara pikirnya sebenarnya biasanya sih untuk yang masalah self harm selain yang tadi kalau untuk anak-anak ataupun yang sudah ada bawaannya lebih ke faktor genetik ya dok ya. Kalau itu kan Iya. lebih ke faktor genetik, walaupun sekali lagi saya harus ingetin, kalau genetik itu bukan berarti turunan, bukan berarti sudah ya itu turunan tadi bukan, tapi lebih ke ada masalah di struktur genetika kita yang mana bisa didapat ketika kita di kandungan atau dalam masa pembentukan, dan salah satunya mungkin turunan itu, tapi nggak selalu turunan, bisa karena waktu ada masalah di kelahiran jadi merubah struktur genetiknya bisa juga seperti itu. Jadi ada genetiknya dan terutama juga yang lebih besar pengaruhnya adalah ada pola asuh yang kurang sehat. Jadi lebih ke kalau masalah gangguan kepribadian tuh lebih ke pola asuhnya. Nggak terbiasa untuk menghadapi sesuatu yang uh, mereka anggap sulit, nggak terbiasa menghadapi sesuatu yang emosional gitu. Atau bisa juga dari kecil mungkin merasa kurang perhatian, dalam artian tadi kan mereka mencari perhatian-perhatian itu. Ada anak yang udah minta sesuatu, mamanya nggak ngeladenin. Minta dengan suara kencang, nggak ngeladenin. Apa-apa nggak ngeladenin, semua nggak ngeladenin. Tiba-tiba dia mukul, nggak sengaja mungkin menjedukkan kepalanya, mamanya datang, kenapa, kenapa, kamu kenapa, gitu. Akhirnya dia tahu, oh kalau aku begini, mama datang nih, Dapat seperti perhatian. itu. Oh, Dapat perhatian. Nah, dari situ mungkin mereka belajar, oh iya, kalau misalnya aku mau mengeluarkan kesalku, ternyata abis kejuk enak juga nih. Kok aku jadi nggak sedih lagi di sini? Karena pertama dipeluk mamanya, atau mungkin
mamanya langsung fokus ke dia dan dapat perhatian juga, udah rasa di dada hilang karena sakitnya di sini, dipeluk juga sama mama, dan akhirnya dia juga menganggap self harm itu suatu hal yang menjadi jawaban lah, Biasa. ibaratnya begitu. Jadi terbiasa. Jadi terbiasa. Lama-lama jadi kebiasaan sampai dewasa. Ya, jadi Iya. pikiran-pikiran mereka yang nggak terbiasa memahami masalah-masalah emosional dan nggak terbiasa meregulasi emosi mereka sendiri. Balik lagi nih, tadi Dokter Iren sempat bilang ada emosi, pikiran, perilaku. Kadang-kadang emosi udah dilatih, pikiran sama perilakunya belum. Jadi kita coba lihat juga, pikirannya udah sehat, perilakunya udah sehat, pikirannya udah sehat, emosinya udah sering dilatih, tapi perilakunya dia masih ketemu sama teman-teman yang toksik misalnya gitu. Jadi ya tetap aja akan kepikiran bahwa kenapa sih aku udah coba yang terbaik, aku udah coba menjadi pribadi yang lebih sehat, tapi orang-orang nggak terima juga, mengecewakan aku juga. Akhirnya mereka balik lagi seperti itu, balik lagi ke self harmnya. Cara penyelesaian pertama yaitu aku juga puas kok dengan diriku sendiri, kenapa aku nggak nyakitin diriku aja. Atau bisa juga mereka butuh marah ke orang, rasanya pengen marah ke orang, tapi nggak bisa, akhirnya marah ke diri sendiri. Itu kan bentuk dari perilaku juga, dan di situ Iya. harus belajar gimana untuk marah ke orang, gitu ya dok ya. Bagaimana caranya mengutarakan emosi kita, Mm-mm. gitu ya. Ini Kalau belum bisa berhubungan ke loh, orang, hmm, berhubungan dengan pertanyaan dari Mbak Alana nih. Sorry ya dok ya, kepotong sebentar karena pas ya, banget kita lagi ngomongin tentang pola asuh. Tiba-tiba dia nanya, kalau orang tua otoriter dan sering memukul, apakah berpengaruh? Jadi suka self harm juga atau memang karena ia yang ingin cari perhatian saja? Kalau itu sih tergantung motif ya, tapi memang penjelasannya seperti tadi, karena orang tua tuh kasar atau orang tua tuh terlalu otoriter, jadi mereka pengen marah tapi nggak bisa marah, tapi kan mereka tahu nggak ketika boleh mereka marah. salah, iya mereka akan dipukulin terus karena mereka tahu aku yang salah, aku yang harus dipukul ketika aku marah gitu. Jadi ketika dia marah, bukannya marah ke orang, malah ke diri sendiri gitu. Kayak Jadi tadi bisa gimana dok? menjadi menyambung yang ini, jadi bisa menjadi suatu pembelajaran bagi si anak ya. Mm-mm. Jadi eh, dengan cara memukul dirinya sendiri, seperti itu. Mm-mm. Seperti itu. Jadi ya Hmm. lebih ke Mungkin dia juga, memaknai rasa sakit itu mm, ya Ren ya dok ya. Memaknai rasa sakitnya dengan ya, cara yang berbeda, yang nggak seperti orang pada umumnya merasa kalau sakit itu kan nggak baik buat dia, sakit itu tuh malah membuat dia lebih lega gitu. kalau kadang mungkin juga ada orang tua yang misalnya suka bilang ke anaknya yang laki-laki, anak laki kok nangis sih? Ya, anak laki Mm-mm. nggak boleh cengeng, nggak boleh kayak gitu. Nah, jadi dia jadi nggak punya cara bagaimana mengungkapkan perasaannya dia, ya. Mm-mm. Jadi biasanya dipendam, akhirnya malah meluapkannya dengan cara yang maladaptif, yang tidak sehat. Kalau misalnya kita belum bisa mengungkapkan ke orang lain, mungkin bisa juga dengan cara nulis Mm-mm. jurnal, ya, menulis isi pikiran perasaan kita dalam sebuah kertas. Nah, kalau misalnya kita malu nih, takut kebaca orang, bisa kita tulis, kita robek-robek, kita buang, seperti itu. Iya. Ya, Mm-mm. jadi coba bisa nulis juga nih, kalau teman-teman belum bisa punya teman atau rasanya kok nggak ada teman yang bisa support, coba juga dengan cara menulis, Mm-mm. gitu. Kadang-kadang kalau menulis itu orangnya nggak suka nulis nih misalnya, bisa juga dengan menggambar atau melukis atau dengerin Lukis. lagu tadi. Mm-mm. Dan mungkin bisa menjadi tips buat teman-teman juga. Semoga aja sih teman-teman yang hadir di sini nggak bermasalah dengan self harm. Tapi kalau memang ada, selain yang tadi, mungkin bisa ditambah. Saya sering ngajak pasien-pasien nih. Jadi kalau di saat kamu lagi ngedown untuk masalah apapun, misalnya putus pacar, misalnya yang paling sering, cara kita untuk keluar dari perasaan itu adalah dengan kita membayangkan kita udah move on, kita udah lebih happy, dan kita menjadikan cerita-cerita kita di masa lalu itu tentang putus cinta itu sebagai inspirasi buat orang. Jadi coba kamu bayangin kalau misalnya suatu hari kamu tuh diundang untuk jadi pembicara dan kamu sedang menjadi pembicara bagi audiens-audiens yang juga mengalami patah hati nih. Kira-kira kamu akan cerita tentang cerita kamu gimana sih supaya bisa menginspirasi Mm-mm. mereka.
itu kan kayak nge-switch pikiran kita Betul. dari yang oke, kita ini lagi di kondisi yang menjadi kasarnya menjadi korban, sekarang jadi kondisi survivor nih, misalnya gitu. Mm-mm. Jadi mungkin bisa Nah, dicoba buat teman-teman di sini. bisa juga yang tadi ya, menulis tadi, kita Mm-mm. buat catatan buat diri kita sendiri nih. Karena kondisi Mm-mm. mood yang down atau galau tadi kan kadang cenderung berulang ya. Jadi Mm-mm. saat kita rasanya sudah lebih baik, kita bisa Bikin catatan, menghadapi. bener. Mm-mm. Nah, dengan cara apa nih yang kita rasa efektif? Tadi kan udah banyak caranya nih. Tapi kan cara-cara Mm-mm. itu subjektif, nggak cocok buat semuanya. Kita coba mana yang cocok buat kita. Kalau kita rasa udah cocok dengan cara A, kita bisa catat. Dan Mm-mm. jadikan ini sebagai P3K psikologi tadi. Jadi kalau aku Ya. ngerasa nggak nyaman, aku bisa melakukan 1, 2, 3 yang dirasa paling Mm-mm. efektif. Terus saat kamu sudah bisa melalui hal ini, coba buat catatan buat diri sendiri juga. Ya, bahwa Tentang rasa kamu pernah. terima kasih ya, rasa kayak semacam Mm, gratitude gitu kan ya ke diri terima mereka kasih bahwa udah sudah pernah berjuang, ya, heeh. sudah mencoba. Ternyata kamu bisa kok melalui ini. Jadi saat Mm-mm. nanti kamu ada down atau ngalamin seperti ini lagi, kamu udah tahu ya caranya seperti apa. Mungkin kondisinya berbeda, nanti bisa coba cara lainnya. Gitu. Mm-mm. Kasih semangat Iya. buat diri sendiri. Jadi saat lagi down bisa baca nih tulisan dari kita sendiri loh. Yang di Ya, saat jadi kayak kita semacam kemarin lagi modul down. atau notes ya dok ya, modul atau notes yang bisa Mm-mm. kita baca di saat mood kita lagi ngedown gitu. Tapi bikinnya ya di Iya, saat kita lagi cukup cukup netral deh gitu. Kenapa ya kemarin aku ya, gini? Harusnya mikirnya begini. Nah itu kan mulai muncul ketika kita netral. Itu dicatat. ya. Nanti jadi P3K psikologi atau ya kayak notes-notes kecil. Mungkin kalau bawa buku berat Mm. boleh kali ya ditaruh di dompet, catatan-catatan kecil, gratitude-gratitude itu, rasa terima Iya, kasih ke diri kita kita notes sendiri di gitu HP, ya. Notes di HP di gitu. handphone ini juga bisa. Kadang kalau soalnya kalau kata-kata motivasi, kadang ada yang bilang merasa Mental kurang kalau lagi kurang itu. efek gitu. Mm-mm. Ya, Tapi kalau diri tapi sendiri yang kalau buat, ya kan diri sendiri mm-mm, yang buat nih, gitu ya. Jadi lebih lebih cocok percaya, sama pola pikir lebih ya, lebih masuk lah. cocok sama Mm-mm. pola pikir. Mm-mm. Oke nih dok. Ya. Nah, waktu kita kan hampir habis ya dok ya. Kira-kira dokter ada kata-kata penutup atau pesan-pesan yang mau Nah, disampaikan ke teman-teman di sini sebagai teman-teman sambil menunggu dokter Iren, mungkin penutup bisa dari saya dulu. Oke, udah ada lagi nih. Nah, oke, Heng, dok, sorry, Heng. ada kata-kata penutup nggak nih buat teman-teman? Iya, jadi kalau teman-teman tadi udah simak, terus merasa kayaknya nih ada ciri-ciri ada pada aku ya, atau mungkin ada pada orang terdekat, coba bisa lakukan cara-cara coping yang tadi kita sampaikan. Ya, cari mana yang Mm-mm. cocok buat diri teman-teman. Jadi kondisi ini Mm. mungkin rasanya memang cepat dirasa lega, puas tadi, tapi ini nggak sehat. Tuh, jadi Ya. sebaiknya dan nagih juga. Jadi sebaiknya coba segera dicari cara pengalihannya dengan cara-cara yang Mm-mm. tadi kita bahas. Gitu ya. Jangan jangan merasa sendirian, banyak bantuan. Izinkan diri kamu untuk bisa terbantu. Gitu ya. Mm-mm. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat nih. Oke, dari Miss Alexa ada penutup Ya, banyak lagi mungkin nih. saya Mm-mm. perlu ingatin ke teman-teman biar gimana kan pikiran dan perasaan dan perilaku kita itu saling berpengaruh ya. Jadi walaupun memang perasaan itu misalnya ada juga orang yang mungkin karena ada masalah hormon atau Mm-mm. ada kondisi yang terlalu sering terpicu perasaan negatifnya akhirnya jadi negatif terus jadi dalam kayak Mm. kondisi-kondisi seperti depresi itu kan pasti kan negatif terus memang butuh pertolongan profesional. Tapi biasanya untuk orang-orang yang sering melakukan self harm, mereka tuh punya pemikiran yang hitam putih, black and white. Jadi susah toleransi sama orang. Susah toleransi bukan cuma sama orang, sama keadaan. Jadi sama apapun tuh kalau Betul. kalau sama diri mereka sendiri pun kalau misalnya ada sedikit aja
kekurangan buat mereka, mereka tuh udah bodoh sekali. Jadi menilai sesuatu tuh secara hiperbolik. Either terlalu bagus, either terlalu jelek, either terlalu positif, either terlalu negatif. Jadi nggak ada yang sedang-sedang aja gitu. Nah itu yang bikin mereka sering kecewa karena sudah berekspektasi terlalu tinggi, sudah percaya terlalu jauh sama orang, tapi tiba-tiba ada masalah sedikit yang mungkin sebenarnya nggak sebesar yang mereka pikir. Langsung menganggap orang itu jahat, langsung merasa kok aku bodoh banget, langsung ngerasa kok kayaknya duniaku sial banget. Nah, pikiran-pikiran seperti itu kan bikin mereka ngerasanya mungkin jadi kecewa, mungkin jadi cemas, ataupun sedih sama kehidupan mereka. Seakan-akan kok kayaknya aku sial banget sih di dunia ini gitu. Nah, gimana cara keluar dari situ? Mereka melakukan self-harm. Padahal sebenarnya nggak menyelesaikan masalah juga. Di situ memang kita lihat pemikiran yang terlalu positif pun sebenarnya kan nggak sehat. Salah satu caranya adalah kita coba bikin tulisan. Mungkin kalau lagi kesel banget nggak bisa, oke. Setelah keselnya lewat, kita bikin tulisan. Tadi mikirnya apa sih? Kok orang ini jahat banget ya sama saya ya? Apa dia udah nggak anggap saya penting lagi misalnya? Itu pemikiran yang black-nya. Kita tulis, mungkin kalau ada yang suka pakai warna-warni, ini diwarnain hitam dulu, ini diwarnain putih, ditulis. Pemikiran white-nya, kenapa ya dia melakukan seperti ini? Dia iri aja sama saya, mungkin karena saya terlalu hebat. Itu white-nya misalnya. Atau dia kan orang paling baik, mungkin dia uh, lagi dia lagi ngerencanain sesuatu yang baik kali buat aku misalnya. Itu kan terlalu white nih ceritanya. Kita coba ke tengah-tengah. Mungkin dia memang lagi ada masalah di luar aja, atau mungkin dia lagi moodnya nggak enak aja, jadi dia melakukan itu ke saya. Jadi belajar melihat bahwa manusia itu juga bisa salah, kondisi itu juga bisa nggak sesuai sama apa yang kita ekspektasikan, terutama belajar toleransi, toleransi ke diri sendiri, ke lingkungan, dan ke orang-orang lain, supaya kita pun nggak sampai yang ketika seneng-seneng banget, ketika sedih-sedih banget. Jadi ketika kita lagi benar-benar sedih banget, ngerasa kok nggak bisa seneng dulu ya, akhirnya kecewa gitu. Dan larinya ya ke self-harm tadi. Gitu ya teman-teman ya. Dan semoga Iya. perbincangan kita hari ini bisa menambah informasi buat teman-teman sekalian. Dan thank you banget buat Dokter Iren yang sudah nemenin saya di Thank sini you, Kak untuk Alexa. berbagi informasi. Semoga malamnya menyenangkan dan juga take care dan sehat-sehat Sama-sama. terus buat semuanya ya. Oke, Iya. dadah. Take care Oke, ya semua. bye-bye. Bye-bye.